Baik, langsung saja. Ini karena sudah sangat terbatas waktunya. Di tengah-tengah kita sudah hadir, tengah-tengah kita semua. Beliau Kiai Haji Ahmad Jamil selaku pimpinan pesantren dan Quran seluruh Indonesia. Ini beliau adalah generasi perintis awal dengan beliau Ustaz Mansur 10 tahun yang lalu mengawali perintisan dan Quran dengan santri tidak lebih dari 10 orang. Tapi alhamdulillah saat sekarang sudah puluhan pondok pesantren dan Quran bertebaran di seluruh Indonesia dengan santri ribuan santri yang sama-sama menghafal Al-Quran. Selain pondok pesantren, kita juga mengembangkan rumah tahfidz di seluruh Indonesia. Sudah 4.000-an lebih rumah tahfidz. Kalau misalnya masing-masing rumah tahfidz ada minimal 10 sampai 20 santri, itu sudah puluhan ribu santri binaan Darul Quran. Itu background beliau. Dan alhamdulillah beliau Kiai Haji Ahmad Jamil sama Ustaz Mansur dalam waktu tahun-tahun ke depan juga sudah memiliki impian untuk mendirikan pondok pesantren Darul Quran di 5 benua dan di 100 kota. Jadi insya Allah tema ini Cinta Guru TPQ untuk Negeri mungkin 3 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang temanya bukan lagi untuk negeri tapi untuk dunia. Ya, karena kita juga punya impian untuk mendirikan pesantren tahfidz Darul Quran di Cina. Jadi nanti keren banget. Ustaz Jamil mewisuda santri sana, namanya bukan lagi Ahmad Jamil tapi Ahmad Jadli. Wah, keren banget ya. Santri putrinya bukan lagi Aisyah saja tapi Aisyah Lili. Wah. Ini juga kita rencana juga akan dirikan misalnya di Korea Selatan ya. Kalau Korea Utara belum, ya masih konflik. Korea Selatan kita nanti akan punya santri namanya bukan lagi Ahmad Jamil juga tapi Ahmad Pak Jopong atau Muhammad Kim Il Sung. Baik, beliaunya backgroundnya dari sama dengan ayahanda Hafid tadi, itu dari pondok pesantren Gontor ternyata. Kemudian ngambil S1, kemudian S2-nya di PTII Jakarta. Jadi memang betul-betul fokus di Al-Quran. Ya, kita nanti akan dengarkan tausiah maupun motivasi dari beliau. Kita dengarkan semuanya. Monggo waktu sebelumnya saya serahkan sama Kiai Jamil untuk memberikan arahan buat kita semuanya. Terima kasih Pak. Bismillah, alhamdulillah, al-qail fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Inna hadzal Qur'ana hablullah wan nur wasyifa'an nafi', usmatun liman tamassaka bihi wa najatun liman ittaba'ahu. Dr. Syafini, Ustaz Fatih, sekeluarga, kakak saya di Gontor. Beliau langsung mampir ke Mesir. Saya menjaga di Jakarta. Karena saat itu Jakarta sedang kacau balau. Perubahan peralihan dari status quo menjadi reformasi. Saya di Jakarta saat. Para sahabat sekalian, hadirin, para ahli Quran, calon keluarga Allah, amin.
para keluarga Allah, amin. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama ahli Quran di dunia, bersama ahli Quran nanti di alam barzakh, bersama ahli Quran nanti di yaumil qiyamah, bersama ahli Quran nanti fi jannatil firdausil a'la ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, masih semangat. Kalau melihat Adinda Fawaz, Ananda Fawaz, gimana rasanya? Bahkan yang sudah manupos pun pengen punya anak lagi kan? Yang belum menikah yang gigit jari. Tapi sungguh harapan dan doa harus dipanjatkan. Kalau Al-Quran sedang dibacakan, kalau ada kajian-kajian tentang Al-Quran, majelis Al-Quran model begini, karena ada 4 kebahagiaan, 4 hadiah yang Allah akan berikan kepada kita. Kita kumpul di majelis Al-Quran ini, Allah akan hadiahkan kepada kita 4 hal. Apa itu? Hafadhumul malaikah, malaikat bersama kita. Kalau kita bisa melihat dengan kasat mata, dengan mata telanjang kita, mungkin malaikat bertebaran di sisi kita melihat. Makanya jangan sampai gak ada doa, jangan sampai gak ada doa. Doa yang masih jomblo, yang mungkin jomblonya udah dikit lagi expired, bukan lagi sunnah, udah makruh orangnya. Wajib maksudnya ya. Berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Jangan kau biarkan saya sendiri ya Allah, tanpa suami dan anak keturunan, tanpa istri dan anak keturunan. Insyaallah berdoa. Buat yang sudah lama berumah tangga tapi juga punya anak keturunan, saya ngalamin syarat juga. 7 tahun, tahun kedua saya berumah tangga, saya berjumpa dengan Burunda Satu Sumansur. Kemudian beliau bilang, Ustaz, kita kerjain pesantren. Bismillah. Nyaris saya tidak kepikiran udah punya anak apa belum. Yang saya tahu saya punya para penghafal Quran. Sampai tahun kelima baru kerasa saya sama istri nangis. Ketika saat itu masih anyar suara Muhammad Junaid masuk ke Indonesia, di YouTube ramai waktu itu. Kita kemudian gabung, lalu manggil jamaah. Sebelum jamaah nangis, saya nangisnya paling kencang. Baru kerasa ternyata belum punya anak. Berdoa dengan istri, alhamdulillah 7 tahun baru Allah karuniakan anak keturunan. Saat ini Ananda Kafi Gumail Hafiz, yang saya kasih nama Hafiz. Gumail dari nama saya Jamil Jumail, di Mesir dikit biar kayak sepatu. Saat ini sedang menghafal Quran. Tuhfatul Atfal sudah selesai, insyaallah matan jazariyah juga. Mudah-mudahan umurnya ber-8 tahun. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menghafal Quran dengan bukti juga bersanad. Adiknya Aufa Muhammad Al-Hafiz tahun 2011, jadi jeda 2 tahun dikasih lagi bonus laki-laki. Alhamdulillah bersama sudah hampir selesai, baru kelas 1 SD, umurnya baru 6 tahun. Kok udah masuk SD? Sekolah kita mau diapain? Kemudian yang ketiga sudah bersama Allah. Yang keempat Khadijah ini Al-Hafizah, baru 7 bulan mau 8 bulan, diberi nama Khadijah oleh keturunan Rasulullah SAW di Makkah, Yerusalem, Sayyid Ahmad Al-Maliki. Saya jumpa saat istri saya hamil, kita umroh dan minta doa sampai kita nama, alhamdulillah dikasih Khadijah. Yang pertama, hafadhumul malaikah. Yang kedua, wa basyirhumur rahmah. Rahmat Allah naungi kepada kita. Allah berikan kepada kita rahmat. Rahmat itu apa sih? Kasih sayang. Rahmatlah yang kemudian menyebabkan, rahmat Allah kemudian menyebabkan kita masuk surga.
Rahmat Allah yang kemudian menyebabkan kita begitu sayang kepada ayah bunda kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga apa? Nazalat alaihimus sakinah. Allah anugerahkan kepada kita semua mudah-mudahan as-sakinah. As-sakinah, ketenangan, tenang. Ini tenang. Kalau habis baca Quran, kira-kira saat itu masalah kita keingetan nggak? Kalau lagi ngaji, keingetan masalah nggak? Mungkin keingetan, tapi bawaannya baper aja gitu ya. Bawaannya baper aja gitu. Ah bodo amat, utang gede juga, bodo amat, masalah banyak juga. Pokoknya kita ke Allah aja. Karena ada sahabat yang mengatakan, Khabbab bin Al-Araj radhiyallahu anhu, beliau berkata, taqarrab ila Allah ta'ala mastata'tum. Silakan merapat ke Allah, berdekatan diri kepada Allah dengan semampu kalian. Wa'lam annaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in huwa ahabbu ilaihi min kalami. Ketahuilah sesungguhnya engkau tidak akan bisa berdekatan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu kecuali dengan kalam Allah. Kecuali dengan kalam Allah. Dia baca Al-Quran. Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan kita hadir di sini, as-sakinah Allah turunkan kepada kita. Pulang yang jomblo pada nikah semua, amin. Pulang yang punya utang, insya Allah mudah-mudahan beres, bahkan bisa ngutangin. Pulang yang mungkin sudah lama jadi mahasiswa, kayaknya kampus sudah bosan sama kita gitu. Mudah-mudahan biar cepat selesai, ya, skripsinya, tesisnya, disertasinya, mudah-mudahan cepat selesai. Kemudian yang berikutnya adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Ini luar biasa. Luar biasa Allah hadirkan kepada kita. Ini hadiah yang kayaknya kalau divaluasi mahalan ini dengan toko emas gitu. Kalau divaluasi mahalan ini secara value-nya lebih mahal. Mahalan mana sakinah, mahalan mana rahmat, mahalan mana kemudian malaikat bersama kita. Mahalan mana kita kemudian disebut di depan para malaikatnya Allah. Malaikat Allah, itu ada Ahmad Yani. Saya senang kamu. Itu ada anak kecil namanya Fawaz. Saya senang. Allah. Itu ada ayahnya Fawaz, Fatih. Saya senang. Itu ada Ustaz Bidin, itu ada Dr. Syafi'i, itu ada Maulana, ada kawan-kawan semua di sini. Allah, sebut-sebut. Ya kita kayaknya malu amat ya, dosa banyak, sholat juga kadang telat-telat, ngaji. Kalau iman biasa secara fluktuatif ya, karena iman fluktuatif. Iman itu ya yazdat wa yanqus. Kalau lagi naik jam 10 udah nanyain, udah azan Johor belum? Kayaknya kemana-mana mau musik apa jadi baca kagak. Tapi bawa aja, senang bawanya gitu, senang. Yang taruh di depan, di desktop sini, di desktop sini depan, apa itu? Quran Android, apalagi Bulughul Maram, Sahih Muslim, Ibnu Katsir. Oh kita. Oh yang kalau lagi kemudian turun, ya kalau lagi turun beda cerita. Mudah-mudahan Allah terus kuatkan iman kita. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alna rasyidin. Para sahabat sekalian, Al-Quran itu Allah gandengkan dengan Al-Karim. Allah gandengkan dengan Al-Karim. Al-Quranul Karim. Allah Al-Karim menggandengkan Al-Quran dengan Al-Karim. Allah akan hadiahkan kepada kita kalau kita mau bersahabat dengan Al-Quran, Al-Karamah, kemuliaan. Maka siapa yang mau bersahabat, mau dekat-dekat dengan Al-Quran, gak jauh dengan Al-Quran, Allah akan anugerahkan namanya Karamah, Al-Karim. Tadi
kemuliaan, bukan karomah dalam arti sejajar dengan karomahnya para wali, bukan, tapi kemuliaan. Mulia, kita sendiri secara hati nyaman, kita sendiri bawaannya enak aja. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an, wa yad'u bihi akharin, dan juga menghina-hinakan suatu kaum dengan Al-Qur'an ini. Yang jadi pertanyaan, mau diangkat derajat oleh Allah atau mau dihina-hinakan? Diangkat, pasti kita pengen diangkat, makanya jangan jauh-jauh. Sekarang Allah buktikan betul bahwa ahli Quran di Indonesia ini Allah muliakan, kerasa. Kami setiap tahun di pesantren nambah santrinya nggak karuan, sampai nggak bisa nampung, bukan nggak menerima, tapi nggak nampung. Kapasitas di Darul Quran yang di pusat untuk putra maksimum setahun kita terima 350, sempat di up 500, bingung naruh. Yang putri pun demikian, paling banter 300, maksimum semuanya dengan Solo, dengan Bandung, Banyuwangi, Jambi, Lampung. Insya Allah nextnya nanti di Nagoya, kemudian di kaki Gunung Fuji, di dekat kampus Oxford University dan sebagainya, di UNS, terus di mana-mana. Insya Allah mudah-mudahan akan banyak lagi kampus-kampus. Mungkin akan, kalau sudah ada bisa kita kontribusi ke sana sini, kita bisa distribusikan ke sana sini. Saat ini sulit sekali kita setiap sebelum menjelang awal tahun mencari tambahan guru tahfiz. Dari santri-santri kami, para alumni sudah diabdikan di situ, sudah ngabdi, sudah kita sebar, itu aja masih kurang. Kalau standar satu halakohnya itu adalah satu ustaz megang 20 santri, satu ustaz megang 20 santri. Alhamdulillah, Ustaz Yusuf punya metode tahfiz intensif dengan metode talaqi yang semai seperti tadi dengan para masyayikh. Alhamdulillah juga tahun ini kita dapat keberkahan kedatangan para masyayikh dari Timur Tengah, yang kemudian kita buka markaz di Muallimil Quran wal Ijazah di sana, tempat untuk penggemblengan para guru penghafal Al-Quran yang juga akan diberikan sanad yang nyambung sampai ke Rasulullah SAW, sampai ke Jibril SAW, sampai kepada Allah SWT. Saya tawarkan buat teman-teman yang sudah selesai 30 juz, nanti silakan kontak Ustaz Maulana, kontak Ustaz Didi, ya, kontak teman-teman di Solo. Nanti kita akan seleksi siapa yang bisa mengikuti program itu. Hanya setahun, selesaikan dulu kuliahnya, ya. Hanya setahun, nanti digembleng untuk mendapatkan sanad dari para masyayikh dari Syria dan dari Yaman, dan baru datang dari Mesir. Beliau menjadi pengajar di Masjidil Haram. Saat ini insya Allah ingin mengajar di Masjid Nabawi Darul Quran. Dulu di Masjidil Haram, di sini di Masjid Nabawi Darul Quran, bukan Masjid Nabawi Madinah. Para sahabat sekalian, sekali lagi ya, saya ingin memberikan satu kisah bagaimana seharusnya kita sebagai seorang guru bersyukur Allah kasih amanah murid-murid. Tersebutlah guru kita Syekh Dr. Aiman Suwaid. Beliau tahun 80-an lulus Al-Azhar, kemudian ngambil magister di Ummul Qura sampai doktor di sana, lalu mengajar dan menetap di Jeddah. Ketika beliau di Jeddah, beliau ini sanadnya tertinggi di dunia saat nomor 26 atau 27 kalau nggak salah dari Rasulullah. Ketika beliau di Jeddah, beliau kemudian izin kepada salah satu DKM takmir masjid di Jeddah, saya mengajar Quran, boleh nggak? Silahkan. Mungkin ada yang pernah umroh atau haji,
Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram biasanya ada masai yang duduk di tiang. Sini. Kita belajar Al-Quran. Walaupun Al-Fatihah, kerjaan beliau tiap hari hampir kurun waktu 2 tahun adalah di tiang salah satu masjid di Jeddah. Dia di sini, dia mau ngaji, dia mau belajar sama saya, belajar sama saya sini, belajar. La ilaha illallah. 2 tahun gak ada yang mau. La ilaha illallah. Gak ada yang mau 2 tahun. Sampai suatu ketika, jadi selama kurun waktu dari mulai asar sampai isya, beliau di sini duduk nongkrong. Karena gak ada yang mau belajar sama beliau. Akhirnya apa? Beliau buka buku, baca-baca kitab, hampir 10 kitab beliau lahap habis di majelis itu. Di tempat dia yang seharusnya ada. Sampai suatu ketika datanglah seorang asli Saudi, Muhammad Hasan Sharif kalau nggak salah. Itu murid pertama beliau. Beliau seorang pilot dari maskapai penerbangan Saudi Airlines. Oh iya, pilot. Lalu datang kepada saya, ya dokter, bolehkah saya jadi murid Anda? Allahu Akbar. Saat itu beliau nggak ngomong, tapi langsung sujud syukur. Bersyukur kepada Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah hadirkan murid setelah saya menanti lama. Sedih bercampur senang. Kenapa? Karena jariahnya luar biasa ngajar Quran. Jariahnya luar biasa ngajar Quran. Perlu saya tegaskan di sini buat ayah bunda, buat calon ayah bunda. Sebelum anak-anak kita mengenal yang lain, kenalkan dengan surat Al-Fatihah. Bila perlu dari lisan kita belajar duduk yang fasih. Karena Al-Fatihah dibaca oleh anak-anak kita sepanjang hayat 17 kali minimal sehari semalam dalam sholat 5 waktu. Bayangkan satu huruf 10 kebaikan yang Allah hadirkan buat kita. Sepanjang anak kita masih hidup di dunia, yang ngajarin lagi kepada anak itu, Masya Allah, kebaikan buat kita. Belum lagi kalau dia punya sekolah, dia punya madrasah, dia punya majlis yang zamannya dibuat. Allah, betapa banyak kita kemudian celengan kita nanti menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sujud syukur, terima kasih Allah, Kau hadirkan murid pertama buat saya. Dan murid ini sekarang menjadi ulama besar. Di samping beliau masih tetap menerbangin pesawat. Beliau ulama besar, Masya Allah, dan sudah mengarang kitab hampir 90-an kitab. Bayangkan ini murid pertama. Nomor registrasi ijazah sanad beliau itu 001. Alhamdulillah. Salah satu murid beliau, murid Dr. Aiman Suwaid juga adalah yang saat ini memimpin organisasi tahfiz internasional yang memberikan penghargaan kepada 3 kakak beradik ya, Tabarok, Yazid, dan Zainab, anak dari Dr. Kamil Al-Labubi, sering makan di rumah saya. Masya Allah. Dr. Bastam ketika beliau sedang belajar, hafalannya luar biasa. Siapa yang pernah mendengar tilawahnya Dr. Abdul Bastam, Syekh Abdul Bastam? Angkatan. Alhamdulillah. Beliau saat ini memimpin Al-Hay'ah Al-Alamiyah li Tahfidz Al-Quran Al-Karim was Sunnah, tambah sunnah. Karena pimpinan ini tabi'ah Rabithah Al-Alamiyah, Rabithah Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Tabi'ah dibarukan menjadi sunnah. Ketika beliau belajar, ini menarik. Ketika beliau belajar dengan Dr. Aiman Suwaid, lulus semuanya, 30 juz tuntas. Tapi ada satu huruf yang tidak diluluskan, tidak diloloskan, selalu salah dan disalahkan oleh Dr. Aiman Suwaid. Huruf apa itu? Huruf Ra. Saya minggu lalu bolak-balik hampir 5 kali ke rumahnya Dr. Abdullah Bastam. Karena anak beliau sedang sakit, saya bawa tim medis dari Jakarta. Kita udah seperti anak sama ayah.
Dia cerita, tahu nggak? Waktu saya belajar dengan Dr. Aiman, saya ini huruf ro-nya kacau. Menurut beliau, menurut Dr. Aiman Suhaib. Jadi Dr. Aiman itu kalau meluluskan santrinya, meluluskan muridnya begini. Ahmad Jamil, Anda saya berikan ijazah, Anda sudah lulus Al-Quran 30 juz, talaki di hadapan saya 30 juz, dan saya luluskan kecuali huruf Shad dan Ra. Bayangkan, lulus tapi huruf Shad sama Ra gak lulus. Berapa huruf Shad sama Ra di dalam Al-Quran? Hitung sendiri. Kan nyesek banget kita sebenarnya. Tapi ini Dr. Abdullah Basbar hampir putus asa, Ya Dr. Aiman, mungkin lidah saya dulu, nggak bisa mengucapkan huruf Ra. Apa kata Dr. Aiman dengan semangat dan nasihat ujangan seorang guru? Jadi kalau guru itu jangan kecilin murid. Kamu memang cadel dari kecil, udah bakal susah. Kamu mana? Dari Jawa, huruf A gak bakal bisa, nggak terus. Ha, bakal bisa. Ya kasihan murid kita akhirnya, Tapi tidak dengan Dr. Aiman Suhaib. Beliau bilang, kamu pergi ke Masjidil Haram, berdoa di Multazam, minta diajarkan oleh Allah huruf Ra. Allah. Siapa yang pernah haji umrah? Yang pengen berangkat haji umrah? Allah. Kalau ada kesempatan berdoa di Multazam, minta apa kita kepada Allah? Halo. Kalau ada kesempatan berdoa di Multazam, di tempat-tempat mustajab, minta apa kita sama Allah? Oke, minta ampunan, siap? Minta badan sehat, oke? Minta iman Islam kuat, oke? Minta ampunan buat orang tua, buat suami, buat istri. Minta jadi anak yang soleh, diberikan anak yang soleh. Pernah nggak minta sama Allah, ya Allah, ajarkan saya baca Al-Quran yang benar, yang baik dan benar? Pernah? Tapi lebih spesifik lagi, ya Allah, ajarkan saya cara baca yang baik dan benar, huruf Ra. Pernah? Enggak usahlah kamu tajam. Tiap habis sholat, tiap ada waktu berdoa, tiap ada waktu bermunajat, entah sepertiga malam, habis tilawah, habis sedekah, habis sholat, dan waktu-waktu mustajab. Kira-kira disangkutin gak tuh doa? Nyangkut gak doa untuk agar kita fasih dalam membaca Al-Quran? Pernah nggak? Halo, pernah nggak? Kalau pernah bilang begini, kalau enggak bilang begini. Pernah nggak? Kalau iya bilang begini, kalau enggak bilang begini. Pernah nggak? Sedikit, ini ada orang di sini. Halo, ini video. Mudah-mudahan ya, sangkutin doa, sangkutin. Kami dulu ketika awal-awal mendirikan Al-Quran, nggak ada kemudian di benak bahwa saya ini belum pernah setor 30 juz bersana, belum pernah setor 30 juz bersana. Tapi kenapa kemudian Allah takdirkan untuk membangun pesantren tahfiz? Guru kita juga demikian, beberapa dewan pendiri juga demikian. Tapi ya udah, bismillah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang akan menjaganya. Kalimat inna di sana ada keterlibatan makhluk. Mudah-mudahan kita termasuk makhluk yang dilibatkan Allah untuk menjaga Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran. Maka nggak mungkin kita dibiarin sama Allah sendirian, nggak mungkin. Alhamdulillah Allah takdirkan orang-orang Indonesia yang terbaik hadir, sampai kemudian juga Parma saya hadir, ngajarin cara baca Quran kita dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Rasulullah bacaannya udah luar biasa, nomor 1. Tapi beliau pada suatu hari minta kepada Ibnu Mas'ud, ya Allah, Iqra' alayya Al-Quran.
ngaji di sini ngaji, saya pengen dengar. Bagaimana saya mau ngaji, bagaimana saya mau baca Quran, sementara Al-Quran turun kepada wahai baginda Rasul. Enggak, saya suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Baca surat An-Nisa sampai kemudian Rasulullah menangis terus. Allah. Ini mukadimah Sadidin, mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kita. Jangan pernah putus asa. Aduh, saya sudah tua, umur saya sudah 40, umur saya sudah 50, umur saya 60. Organisasi Islam Internasional 3 tahun lalu baru saja wisuda seorang nenek umurnya kalau nggak salah 87 tahun, 30 juz. Malu nggak kita? Ya harus malu. Makasih. Saya